Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 3 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat Fresh Juice semuanya. Hari ini bersama saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali boleh bersama teman-teman semua lagi hari ini dalam renungan Daily Fresh Juice. Baik teman-teman, hari ini kita diajak gereja untuk membaca dari Injil Lukas, ya, Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka Tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun daripada undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan hari ini bicara tentang undangan. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan, ya, yang mengundang banyak orang. Ya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar, ia mengundang banyak orang. Tapi yang diundang itu memberikan alasan tidak bisa datang. Teman-teman, saya yakin kita dalam hidup kita juga pernah bahkan mungkin sering menerima undangan, gitu ya, undangan pernikahan mungkin, ya, atau undangan pesta ulang tahun mungkin dan sebagainya, gitu ya. Kita you are invited, gitu, diundang. Gitu. Nah, biasanya kalau kita diundang, saya berpikir teman-teman ada 3 respon yang mungkin kita berikan, gitu ya. Yang pertama, kita cuekin, atau kalau kita berani kita tolak langsung, gitu ya, saya nggak bisa datang, gitu. Tapi karena kita orang timur, biasanya kita nggak enak untuk nolak langsung, ya, bisa saja kita cuekin, pura-pura nggak menerima undangan itu, bisa, gitu ya. Yang pertama, kita menolak untuk datang. Yang kedua, teman-teman, kita bisa
Atau kita sebenarnya menolak untuk datang, seperti yang ada di bacaan Injil hari ini, kita menolak untuk datang dengan memberikan berbagai alasan, ya, yang mungkin tidak masuk akal nih, ya, ceritanya yang cerita baru membeli ladang, dia alasannya berlebihan karena mana ada orang beli ladang, beli tanah tanpa dilihat sebelumnya, gitu ya. Nah, ada yang juga cerita 5 pasang lembu kebiri, ya. Nah, itu juga alasan tidak masuk akal karena beli lembu, ya, mestinya dia sudah periksa dulu sebelumnya, ya. Dan jadi ini Injil hari ini cerita tentang orang-orang yang sebenarnya menolak undangan itu, ya, tetapi karena nggak enak, kemudian memberikan alasan-alasan. Nah, kita kalau diundang kita bisa seperti itu juga, ya. Kita cerita, oh saya lagi sibuk, oh anak saya lagi butuh perhatian, gitu ya, atau anak saya lagi sakit nih, gitu ya, dan sebagainya. Kita intinya kita sebenarnya menolak undangan tersebut, dan boleh saja sebenarnya kita menolak undangan, kan, gitu ya. Tetapi biasa kita menolak dengan memberikan alasan-alasan. Nah, tapi teman-teman, kalau kita diundang, kita juga bisa bereaksi seperti ini. Kita bisa bereaksi, kita memenuhi undangan itu, kita datang, tetapi dengan setengah terpaksa. Kita datang karena kewajiban. Oke. Tonton, karena kewajiban sosial. Mungkin pernah kita diundang ke pernikahan dari kenalan, anak dari kenalan, gitu ya. Kalau kita nggak datang, kita sebenarnya nggak kenal sama yang menikah, tetapi kalau nggak datang nggak enak sama bapaknya, gitu ya. Jadi kita datang dengan untuk memenuhi kewajiban sosial. Ada yang seperti itu. Nah, atau yang ketiga, teman-teman, kita bisa datang dengan penuh sukacita. Kita menanti-nantikan untuk memenuhi undangan itu. Kita rindu untuk memenuhi undangan itu. Kalau sahabat dekat kita menikah misalnya, wah, kita excited, ya kan? Kalau orang yang dekat dengan kita misalnya punya ulang tahun, gitu ya, kita ingin datang dan ikut merayakan kegembiraannya. Oke? Ini undangan yang kita penuhi dengan sepenuh hati. Yang kedua dan ketiga ini, teman-teman, saya mau memikirkan, mengajak kita untuk merenungkan apa reaksi kita ketika kita diundang Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus adalah undangan. Tidak ada yang maksa kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada yang maksa kita untuk menjadi murid Yesus. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk memaksa kita untuk menjadi pengikut Yesus. Oke, mungkin kita dibaptis dari bayi karena kita dari keluarga Katolik. Tetapi bagaimana kita merespon undangan Tuhan, itu tidak ada yang bisa memaksa kita, bahkan keluarga kita sekalipun. Oke. Nah, bagaimana kita merespon undangan Tuhan? Apakah kita meresponnya dengan terpaksa, setengah hati, demi kewajiban? Ya, kita pergi, mungkin ya, kalau kita pergi ke misa, atau sekarang kita misanya online sekalipun, apa kita lakukan dengan penuh kerinduan, dengan sukacita, atau karena kewajiban? Apakah kita seperti seorang sahabat yang ingin ikut merayakan sukacita dengan orang terdekat, orang dekat kita, ya, merayakan kegembiraan orang dekat kita, memenuhi undangannya, atau kita datang karena terpaksa, karena kewajiban sosial? Bukan hanya soal misa, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita hanya sekedar formalitas, hanya sekedar karena kewajiban saja, atau karena memang datang dari hati yang menyambut undangan Tuhan? Ketika kita diundang, kita bisa pertama menolak dengan memberikan berbagai alasan, ya, seperti yang di Injil hari ini. Atau kedua, kita menyambut dengan setengah hati karena
kewajiban sosial karena terpaksa, atau kita menyambut undangan itu dengan sepenuh hati. Kalau kita menyambut undangan Tuhan dengan sepenuh hati, sebenarnya itu adalah tanda rahmat Tuhan bagi hidup kita. Kita perlu dibantu, kita perlu ditolong, kita perlu diberikan rahmat oleh Roh Kudus untuk menyambut undangan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini, para sahabat semua, hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk dekat pada Dia, untuk berelasi dengan Dia, dengan hati kita, bukan karena kewajiban saja, bukan karena formalitas saja, bukan karena kita lahir dari keluarga Katolik saja, bukan karena KTP kita dituliskan Katolik, tapi karena Yesus adalah sahabat, Yesus adalah orang yang dekat di hati kita, Yesus adalah pribadi yang kita kenal, yang kita mau ikut di dalam pesta yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mohon supaya Roh Kudus memberikan kita rahmat untuk menyambut undangan Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, dengan sepenuh hati, dengan memberikan rahmat bagi kita untuk menjadi makin dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami di dalam perjamuan-Mu seperti kisah dalam Injil hari ini. Bantu kami untuk meresponnya, bantu kami untuk menyambut undangan-Mu dengan hati yang terbuka. Bantu kami untuk sungguh rindu Tuhan, untuk menyambut undangan-Mu, untuk berada dekat-Mu, untuk mengenal-Mu lebih dekat lagi. Di dalam kesibukan, di dalam banyak hal Tuhan, dalam tantangan hidup ini, bantu kami untuk mendengar undangan-Mu di dalam hidup kami. Bapak, aku mau berdoa hari ini bagi teman-teman kami semua yang mungkin jauh. Bantu kami untuk hari ini kembali mendengar undangan-Mu, bahwa Engkau mengundang kami kembali ke rumah-Mu, mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu hari ini kembali menyerukan, kembali boleh kami dengar seruan undangan-Mu di hati kami. Bantu kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga Tuhan terus membantu kita untuk boleh kita mendengar undangannya di dalam hidup kita, dan kita boleh dengan hati terbuka menyambut undangan Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 3 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.